Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk kuliah manajemen perubahan. Ini adalah pertemuan ke-10. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung ke materi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai analisis turnaround. Apa itu analisis turnaround? Kurang lebih bahwa analisis turnaround itu adalah analisis putar balik atau putar haluan. Kenapa itu terjadi? Karena bisa jadi ada situasi perusahaan itu kadang naik kadang turun, dan pada saat itu diperlukan suatu keputusan untuk membalikkan kondisi keadaan. Jadi kita review sebentar mengenai situasi perusahaan itu pada saat turun itu biasanya memiliki ciri-ciri ada kegiatan inefisiensi sehingga perlu dilakukan efisiensi besar-besaran. Kemudian adanya perbaikan pada sisi aset, ya mungkin ada aset-aset yang mengganggu, membebani, itu bisa dilepaskan. Kemudian merampingkan lemak-lemak, itu maksudnya bagaimana, mungkin ada struktur-struktur yang gemuk, yang kurang bermanfaat, maka harus dirampingkan. Beban-beban biaya yang mungkin menimbulkan kewajiban atau utang, maka harus bisa dikurangi, bisa dijual atau dilepas kepemilikannya, juga mungkin untuk dibuang, ya, dirampingkan, dibuang bebannya, dan yang paling penting adanya suatu kegiatan perubahan yang menyangkut perubahan arah masa depan. Nah, pada kondisi ini perusahaan itu kurang menarik, kurang diminati. Nah, seperti apa cirinya? Juga misalnya sahamnya turun, mungkin tidak ada investor baru. Beberapa yang perlu dilakukan adalah melakukan negosiasi ulang dengan bank, mengurangi beban biaya, atau pelunasan yang lebih panjang. Karena misalnya ini contohnya pada saat COVID kayak gini, hampir semuanya itu situasi perusahaan itu mengalami decline atau penurunan. Hampir 90% itu UKM mengalami penurunan. Beberapa rekan saya yang kebetulan di manajer salah satu BUMN terbesar di Indonesia juga sampai tidak berharap mungkin adanya bonus, karena yang jelas adanya kondisi yang kurang menguntungkan, terutama adanya banyak yang melakukan restrukturisasi utang. Salah satunya adalah pengen dikurangi angsurannya atau angsurannya digeser, diperpanjang ke waktu yang lebih panjang, misalnya 5 tahun menjadi 10 tahun, 10 tahun menjadi 15, dan seterusnya. Kemudian adanya produk andalan kehilangan auranya. Jadi beberapa produk yang dulu menjadi suatu kebanggaan atau menghasilkan profit yang besar, saat-saat ini itu pada kehilangan. Banyak sekali kegiatan unit usaha yang mengalami penurunan yang drastis, ya, pada saat-saat sekarang. Nah, kebetulan kalau kayak saya beruntung sekali masih bisa memiliki unit usaha beberapa, walaupun nggak besar tapi terus berkembang. Nah, namun demikian ada juga situasi yang sebetulnya sedang tumbuh atau naik. Misalnya dalam industri kalau saat ini itu industri kesehatan yang sifatnya hygiene pribadi, kemudian juga industri teknologi informasi itu berkembang sedang pesat. Misalnya contoh sekarang ini kita melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan proses daring, dan kalau saya rekam dulu, kemudian saya masukkan ke YouTube agar bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Contoh para pemilik Zoom, pemilik Zoom kayak gini mungkin akan menjadi keuntungan yang besar, dan tentunya pasarnya meningkat dengan pesat dan tajam, mungkin sampai berlipat-lipat pemakainya. Kita sendiri mungkin tanpa adanya mungkin pandemi COVID ini belum dipaksa untuk bisa
menguasai teknologi Zoom gitu, proses belajar mengajarnya. Kemudian memainkan instrumen yang lebih optimal, jadi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi lebih optimal mungkin kita manfaatkan, sehingga nanti perusahaan kelihatan juga akan lebih menarik. Industri-industri, kalau sekarang mungkin industri otomotif, industri energi yang tidak terbarukan itu menjadi ungkut karena orang sudah mengurangi bepergian dan memang justru regulasi atau kebijakan pemerintah menghimbau untuk tidak pergi. Jadi kalau kita lihat itu kebijakan pemerintah itu seakan nggak jelas. Di satu sisi suruh di rumah, di satu sisi menggerakkan ekonomi, ya itu nggak jelas sekali sebetulnya arahnya itu gimana. Di satu sisi digerakkan pariwisatanya, di satu sisi ditutup gitu. Kemudian di sini biasanya itu karena lagi tumbuh-tumbuhnya seperti kita energinya seperti Anda yang masih muda ini, energinya berlebih termasuk sisa cash flow. Jadi sampai harus seperti apa lah dalam hal ini biasanya digunakan untuk ekspansi perusahaan sehingga membuka bisnis baru atau menambah karyawan. Nah, alhamdulillah kalau yang saya lakukan justru memang pada saat pandemi Covid ini kita bisa membuka unit bisnis baru, karyawan juga bisa bertambah. Tenor tadi seperti tadi yang saya sampaikan adalah membuang yang jelek-jelek dengan melakukan perubahan yang mendasar. Kepemimpinan dan manajemen diubah, proses operasionalisasi diubah, dan pendekatan pasar juga diubah. Tujuannya agar nilai pasarnya meningkat. Putar haluan itu kata yang tepat atau putar balik ya, putar haluan lah. Ya, putar haluan itu tenor itu adalah yang banyak digunakan dalam chain management atau manajemen perubahan ini dalam memperbaiki perusahaan atau institusi yang saat ini sedang sakit. Ya. Nah, tentunya memang dalam kondisi seperti ini banyak perusahaan kalau memang tetap mau bertahan ya harus putar haluan. Nah, kalau enggak ya akan tinggal menunggu waktu. Kalau namanya sudah sakit itu kalau enggak diobati ya nanti tinggal menunggu waktu mau pilih sembuh dengan sendirinya pada keadaan tertentu atau ya akan pada akhirnya mati atau kolaps. Nah, slide show-nya belum dinyalakan ya. Nah, istilah turnaround ini untuk menjelaskan strategi yang dipakai oleh para pemimpin perusahaan dalam banyak kendala yang terutama sakit tadi. Namun dalam kondisi yang sebetulnya masih memungkinkan untuk diperbaiki, masih memungkinkan untuk disembuhkan dengan resource yang ada. Contoh adalah ketika seseorang sakit, misalnya sakit kanker. Nah, stadiumnya itu masih stadium awal atau stadium 1 misalnya gitu. Jadi seseorang masih banyak alternatif yang bisa disembuhkan misalnya dengan entah herbal, entah kemo atau dengan cara yang lain. Tapi kalau sudah terlanjur pada stadium yang sangat akhir atau istilahnya mungkin stadium 4 ke belakang itu ya sudah berat untuk disembuhkan, bisa jadi hanya tinggal mengukur waktu kapan matinya gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk mengetahui keadaan perusahaan, kondisinya seperti apa. Itu yang pertama itu apakah perusahaan masih bisa diubah? Nah, kalau bisa diubah, ya kita lakukan diubah dengan turnaround tadi. Atau dan mungkin dilihat kepemimpinannya seperti apa. Nah, jawaban atas pertanyaan tadi itu harus memenuhi indikator-indikator. Yang pertama adalah dukungan yang kuat dari stakeholder atau pihak-pihak yang terkait. Misalnya, para pekerja itu juga rela karena melihat kondisi perusahaan yang lagi tidak bagus, mereka mau gajinya diturunkan daripada diberhentikan, kan gajinya mending diturunkan. Kayak kondisi sekarang yang kayak COVID itu banyak beberapa orang yang benar-benar dihentikan. Nah, mungkin ada suatu kebijakan bagaimana supaya sama rata sama rasa itu tidak dirumahkan, tapi misalnya dari 50 orang bersedia tetap bekerja semua tapi gajinya untuk 25 orang, jadi separuhnya gitu kan. Walaupun tidak semuanya
bisa menerima, tapi itu bagian dari upaya secara adil untuk menyelamatkan perusahaan bersama. Kalau ada yang tidak setuju, bisa jadi memang mungkin keluar untuk mencari pekerjaan baru. Atau tidak menerima kompensasi selama beberapa bulan yang disepakati. Minimal tidak melakukan aksi-aksi protes atau demo untuk mengekspresikan ketidakpuasannya, karena kalau kondisi ini dijalankan biasanya tambah cepat terpuruknya. Kemudian para pemegang saham harus juga optimis dan memberikan semangat dalam melakukan pembenahan, mampu bernegosiasi dengan bank untuk menunda pembayaran utang atau restrukturisasi utang. Nah, ini yang banyak dilakukan. Action pertama, bagian dari action ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi dalam untuk meringankan beban dari para UKM, jadi usaha di bawah omset di bawah 10 miliar kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, indikator yang berikutnya adanya bisnis inti atau core bisnis yang mampu masih mendatangkan cash flow yang tampak dari kondisi laporan EBIT ya, atau earning before interest dan tax atau pendapatan sebelum bunga dan pajak. Ya. Dan masih positif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baru. Nah, ciri core bisnis yang sehat dapat dilihat dari pertama, produk unggulan dengan merek terpercaya. Jadi masih memiliki merek, dipercaya orang. Kemudian hasil-hasil penelitian untuk bisa segera dikomersialisasikan, bukan dari belum awal, masih jauh ya. Jadi bisa segera dilakukan eksekusi untuk diperdagangkan, diperjualbelikan. Kemudian database pelanggan dengan kesetiaan tinggi masih dipegang, jaringan pemasarannya masih kuat dan bisa diandalkan, ya, kuat dan bisa diandalkan. Kemudian sumber-sumber pemasukan bahan baku masih ada, berkualitas, adanya hak-hak paten yang masih bisa dipegang, kemudian cara kerja yang masih efisien, dan tenaga kerja yang produktif dengan kultur kerja yang sehat. Kemudian indikator yang lain masih adanya tim manajemen yang solid, tangguh, dan mengendalikan operasional perusahaan. Selain solid, tim juga harus kredibel dan dikenal luas serta menyandang keahlian-keahlian tertentu. Jadi timnya atau intangible asetnya itu masih bisa diandalkan, bukan hanya bentuk-bentuk aset yang nampak. Kemudian adanya sumber-sumber baru pembiayaan untuk terutama pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan atas karena adanya kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin dari perusahaan yang sedang berubah. Nah, produk andalan itu akan kelihatan kehilangan auranya itu jika pertama pengendalian kualitas itu kurang memadai atau dibiarkan. Nah, ini sebetulnya akan semakin terpuruk karena mungkin karena berbiaya akhirnya kualitasnya tidak terlalu diperhatikan. Kemudian juga molor pemenuhan pengirimannya atau delivery ordernya tidak tepat waktu. Kemudian teknologinya itu juga sudah ketinggalan, tidak mampu memperbaiki. Ya, contoh misalnya Anda lihat kayak produk-produk printer itu kan sudah sebenarnya memiliki keunggulan, tapi sudah teknologi sama bagian-bagian tertentu tidak dikembangkan, malah bisa jadi ditutup. Kemudian muncul produk-produk pengganti. Jadi ada produk-produk pesaing yang memberikan persaingan ketat, misalnya kayak Panther itu kan sekarang bersaing dengan kelas-kelas kayak Innova yang terus diinovasi kan. Kemudian ada produk-produk pesaing yang agak levelnya di bawahnya seperti RAS, seperti itu. Kemudian medan kompetisi baru. Nah, ada upaya untuk mengangkat aura produk andalan dengan manajemen produk. Jadi eksekutif itu harus mulai menganalisa produk yang sekarang dimiliki perusahaan dengan metode yang mungkin kontras yang pernah kita sampaikan sebelumnya.
Jadi produknya itu harus bisa dikembangkan untuk masa depan dari kondisi yang sekarang dan bisa tumbuh untuk selanjutnya dilakukan perluasan melalui 3 dimensi, siapa yang membeli, kemudian apa yang kita jual, dan bagaimana pendekatannya. Nah, ada upaya-upaya tidak langsung dalam mengangkat aura produk, yaitu dengan mengubah budaya korporat juga. Ya. Nah, dalam turnaround harus memilih CEO, Chief Executive Organization Officer, ya, dalam memimpin turnaround. Jadi tidak boleh orang sembarangan. Yang dipilih adalah tipe leader, ya, yang cakap dalam mengelola, punya keberanian dan berani menantang asumsi-asumsi yang sudah dipercaya oleh lingkungan dan sebutnya tidak terbukti mampu mempertahankan. Nah, di situ ada 2 jenis manusia pemimpin. Yang pertama adalah tipe reaktif, yang kedua adalah kreatif. Kalau yang reaktif itu cenderung menutup diri terhadap alternatif, pokoknya kayak gini gitu ya. Kemarin saya melihat film yang berjudul adalah Jobs, yaitu ya mengisahkan perjalanan kejadian sesungguhnya dari Steve Jobs yang pemilik Apple ya, sekarang orang termasuk orang yang kaya gitu ya. Di situ bagaimana dia sebagai seorang mahasiswa menjadi seorang memulai usaha, menjadi seorang CEO yang akhirnya dilengsarkan dan masuk lagi ya. Dia memang memiliki pandangan yang jauh ke depan ya. Ya istilahnya tipe orang yang kreatif, walaupun dia memang kadang semaunya sendiri ya. Tapi memang dia memang sangat memiliki idealisme yang luar biasa ya. Termasuk dalam politik-politik perusahaan ya. Pemimpin ini jadi yang tadi reaktif itu terlalu cepat bereaksi atas segala hal, mudah tersinggung. Nah, kalau yang pemimpin kreatif itu cenderung kreatif mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi dan mampu dengan terang melihat kesempatan-kesempatan. Nah, ini ada perbedaan antara pemimpin reaktif dan kreatif. Kalau reaktif itu cenderung menolak perubahan, cepat tersinggung, mencurigai, ini sebenarnya breakdown dari definisi tadi. Mencurigai orang lain, berwawasan kurang luas atau sempit, konservatif atau kuno, mudah iri, dengki dan cemburu, serta melihat sebab akibatnya. Nah, kalau yang kreatif itu cenderung mendorong perubahan, bersifat objektif bukan subjektif, berpikirannya positif, wawasannya luas, penuh ide cemerlang, idealis ya. Tadi yang saya sampaikan tipe-tipe kayak Stephen Jobs itu ya, pemilik salah satu pendiri Apple ya, Macintosh. Kemudian motivasi tinggi, energik, intelektual, dan berorientasi can do ya, apa yang bisa dilakukan mendatang sebagai spirit. Kemudian tipe-tipe pemimpin yang lain adalah pemimpin yang slash and burn, tebar dan bakar, itu yaitu tipe yang kurang sabar. Nah, dalam sekejap itu memutuskan ribuan atau bahkan puluhan ribu orang dirumahkan demi menyelamatkan perusahaan. Jadi tipe-tipe pemimpin turnaround itu ada yang slash and burn, kemudian holism manager yaitu bekerja dengan semangat kerjasama. Ia datang dengan tujuan membangun kembali puing-puing yang berserakan dan menyatukan perusahaan. Jadi semangatnya itu untuk menyatukan kembali. Sedangkan yang praktikal itu berdasarkan ukuran-ukuran keuangan dengan laporan resmi dan kesepakatan tertulis daripada melakukannya informal. Ya. Nah, ada beberapa alternatif keberhasilan sebuah proses turnaround. Dibutuhkan manajer yang mampu memiliki keahlian tertentu, di antaranya kemampuannya adalah kemampuan bernegosiasi. Dan ini tentunya dari pengalaman yang sudah dilewati, kemudian mampu membaca keadaan perusahaan.
sedang dalam kondisi apa yang nampak dari laporan keuangan, laporan penjualan, dan laporan pembelian tersebut. Kemudian kemampuan untuk mengelola kas, di mana di situ ada kemampuan mengelola keuangan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan masa depan perusahaan. Kemudian komunikasi, di mana komunikasi untuk meningkatkan citra perusahaan sebagai citra perusahaan baru. Ya. Kemudian motivasi, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memotivasi bawahannya agar mereka kembali optimis dan memiliki tindakan-tindakan inovatif. Dan yang terakhir adalah seorang pemimpin itu juga harus mendengar dan cukup sabar bagaimana pengikutnya itu punya keinginan. Demikian Mas Mbak kuliah hari ini mengenai analisis turnaround atau pemutaran haluan perusahaan untuk menyelamatkan ketika perusahaan-perusahaan dalam kondisi yang terutama kondisi yang sulit. Ya. Nah, namun demikian perusahaan yang sedang bagus pun perlu dipikirkan bagaimana ketika orang lain belum melihat, dia sudah melihat dalam jangka waktu yang mendatang. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.